Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali tentunya. Salah satunya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan, yakni zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Ketiga kalinya tidak lupa kepada teman-teman sekalian, semoga tetap lancar beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Nama saya Muhammad Maulana Firmansyah, absen 16, nomor NIM 2110304, kelas B semester 2, prodi Gazi Penyiar Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hal tentang pentingnya toleransi. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu apa itu makna toleransi. Ya, toleransi adalah sifat yang wajib kita miliki, apalagi Indonesia, ya kan. Indonesia itu banyak budaya, banyak suku dan banyak bangsa. Mohon maaf, bangsanya satu, bangsa Indonesia. Untuk itu saya akan menyampaikan yang terpenting, yakni toleransi dalam Islam. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Terdapat di Al-Quran, Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut fa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah SWT, dia telah terikat tali yang sangat kuat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Dari dalil tersebut sudah jelas-jelas artinya bahwasanya tidak ada sama sekali pemaksaan dalam beragama. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia pun tidak ada hanya satu agama, melainkan banyak-banyak agama. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita tidak boleh menghasut ataupun berdakwah dengan secara frontal atau dalam tanda kutip memaksa. Hal itu sudah sangat-sangat dilarang oleh Allah SWT, seperti dalam surat Al-Baqarah tadi. Selanjutnya adalah dalil dari Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dapat diambil lagi dari dalil tersebut, pengertiannya yang jelas adalah bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bisa menghargai perbedaan dan orang yang bisa menerima bahwasanya saya dan dia itu tidak sama. Jadi sebagai pemuda Islami ya, kita harus mengeratkan perbedaan tersebut, seperti semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena itu sangatlah penting kita menerapkan sikap toleransi, apalagi di Indonesia ini ya kan, in Indonesian. Oke, gitu. Baiklah, lanjut berikutnya. Selanjutnya yakni ada lagi dalil Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaitum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman sesungguhnya itu semua bersaudara, maka rekatkanlah hubungan antara kalian sesama saudara. Takutlah kepada Allah supaya mendapat rahmat. Nah, bisa kita simpulkan sendiri bahwasanya semua makhluk di bumi ini itu sejatinya adalah saudara, apalagi yang beriman seperti tadi kan, sesungguhnya orang-orang beriman. Nah itu, jadi alangkah baiknya jika kita bersatu dalam toleransi gitu kan. Sudah jelas Indonesia itu menjunjung tinggi sifat demokrasi dan toleransi. Oleh karena itu Indonesia itu tidak pecah gitu loh, masih menyatu, padahal banyak suku, budaya dan lain-lain. Oke, ya seperti itu. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan kali ini, jadilah pemuda yang penuh toleransi ya. Tancapkan di hati sikap toleransi. Jika bukan mulai dari diri kita masing-masing, ini pemuda Indonesia, maka siapa lagi? Sesungguhnya masa depan negara, dari suatu negara itu dari pemudanya. Maka tidak heran lagi jika ada peribahasa tombak negara adalah para pemuda. Ya, itu memang benar sekali. Jika pemudanya rusak, maka negaranya juga rusak. Kan bisa kita tidak rusak. Ya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Manusia tempatnya khilaf, dan juga semua punya khilafan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.